Seringkali, kita bangun antara pukul 3 pagi dan 5 pagi, karena keterkaitan alami dengan siklus cahaya matahari yang sudah ada sejak zaman dahulu. Meskipun pencahayaan buatan di era modern memungkinkan kita tetap aktif setelah matahari terbenam, hal ini bisa memengaruhi kualitas tidur dan membuat banyak orang sulit tidur kembali, sehingga merasa lelah di hari berikutnya. Menurut kedokteran tradisional Cina, tubuh kita mengalami aliran energi, atau qi, melalui organ dan meridian, dalam siklus 24 jam. Setiap organ mencapai puncak energinya setiap 2 jam. Selain itu, tubuh, pikiran, dan emosi saling terhubung, sehingga ketidakseimbangan fisik dapat terkait dengan keadaan emosional. Jika Anda terbangun secara teratur pada waktu yang sama setiap malam, mungkin itu adalah cara tubuh Anda menyampaikan pesan kepada Anda. Mari kita lihat pembagian organ dan emosi yang terkait dengan waktu bangun berbeda selama malam. 1. Bangun antara pukul 9 malam dan 11 malam, atau sebentar setelah tidur. Menurut pandangan kedokteran tradisional Cina, periode pukul 9 malam hingga 11 malam terhubung dengan aktivitas sistem endokrin dan limfatik. Ketidakseimbangan pada saat ini dapat menyebabkan tekanan emosional, gangguan tidur, serta masalah hormon dan tiroid, dan gejala lain seperti mania. Mania dalam konteks ini mengacu pada periode tingkat energi dan kegembiraan yang berlebihan, yang seringkali terkait dengan gangguan bipolar. Disarankan untuk menjaga rutinitas tidur yang baik, dengan pukul 22.30 sebagai waktu terakhir untuk berada di tempat tidur guna memastikan tidur pada pukul 11 malam. 2. Bangun antara pukul 11 malam dan 1 pagi. Untuk bangun dengan perasaan segar dan bertenaga, Anda seharusnya sudah tertidur pada waktu ini. Kantong empedu paling aktif selama periode ini, dan umum bagi orang dengan masalah kantong empedu untuk mengalami nyeri pada waktu ini. Karena kantong empedu bertanggung jawab untuk mencerna lemak dalam tubuh, terbangun secara konsisten antara pukul 11 malam dan 1 pagi, bisa menunjukkan perlunya menyesuaikan asupan lemak Anda. Pertimbangkan untuk mengurangi lemak dan minyak tidak sehat sambil fokus pada alternatif yang lebih sehat. Emosional, bangun pada waktu ini mungkin menunjukkan bahwa Anda menahan perasaan pahit, rasa sakit, atau penilaian. Luangkan waktu sepanjang hari untuk merenungkan hubungan Anda dengan orang lain dan diri Anda sendiri. Melakukan introspeksi diri dapat membantu Anda melepaskan segala hal negatif yang mungkin menghalangi aliran energi positif dalam hidup Anda. 3. Bangun antara pukul 1 pagi dan 3 pagi. Jika Anda terbangun antara pukul 1 pagi dan 3 pagi, itu bisa menjadi tanda bahwa hati Anda terlalu terbebani dan tidak dapat meregenerasi dengan baik. Ketidakseimbangan atau toksin dalam hati bisa muncul sebagai rasa sakit pada periode ini. Banyak orang mengalami ketidakseimbangan energi hati di era modern ini karena gaya hidup yang sibuk, paparan polusi, dan kontaminasi toksin. Stres dan emosi seperti kemarahan juga secara langsung memengaruhi hati. Kram otot dan cedera juga dapat menunjukkan ketidakseimbangan energi hati. Hati bertanggung jawab untuk mengatur berbagai proses tubuh. Jadi kondisi seperti PMS, perubahan suasana hati, dan kebiasaan buang air besar yang tidak teratur mungkin menunjukkan masalah hati. Tak hanya itu, hati juga berperan dalam mendukung kesehatan mata. Oleh karena itu, menegangkan mata untuk waktu yang lama dapat melemahkannya. Untuk mendukung kesehatan hati Anda, disarankan untuk mengurangi konsumsi alkohol, menghindari makanan berlemak, dan mengurangi ketergantungan pada obat resep. Mungkin bermanfaat untuk mencoba detoks hati guna menghilangkan toksin dan meningkatkan fungsinya. Secara emosional, terbangun antara pukul 1 pagi dan 3 pagi dapat menandakan adanya perasaan kemarahan, kebencian, dan frustrasi. Sebaiknya renungkan apa yang mungkin membuat Anda khawatir, dan identifikasi sumber energi negatif dalam hidup Anda. Setiap kali mungkin, bebaskan diri Anda dari elemen-elemen negatif tersebut. 4. Bangun antara pukul 3 pagi dan 5 pagi. Jika Anda konsisten terbangun pada waktu ini, saatnya memperhatikan paru-paru dan pernapasan Anda. Ini adalah saat di mana paru-paru Anda paling aktif, dan setiap gangguan tidur bisa menunjukkan adanya penyumbatan dalam kemampuan Anda untuk mengambil napas yang dalam dan memulihkan diri. Faktor emosional seringkali terkait dengan periode terbangun jam ini, dan ini mungkin menunjukkan bahwa Anda kesulitan bersantai,
dan menerima hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Ini juga bisa menjadi hasil dari duka yang terkait dengan kehilangan. Kuncinya adalah berlatih pernapasan dalam dan penerimaan, untuk mengurangi kecemasan atas hal-hal yang tidak bisa Anda ubah. 5. Bangun. Antara pukul 5 pagi sampai 7 pagi. Pagi hari adalah saat usus besar mengalami puncak aliran energi, siap untuk menghilangkan limbah dari tubuh Anda. Inilah saat terbaik untuk bangun dan memulai hari Anda. Aktif terlibat dalam aktivitas fisik yang bersemangat selama waktu ini akan membantu mengaktifkan QI, atau energi kehidupan. Setiap gejala yang Anda alami selama periode ini mungkin menunjukkan ketidakseimbangan dalam usus besar Anda, terutama jika melibatkan masalah pencernaan, sembelit, atau diare. Tetaplah terhidrasi sepanjang hari untuk mendukung usus besar yang sehat. Secara emosional, usus besar terkait dengan kemampuan untuk melepaskan atau mempertahankan sesuatu. Refleksikan masalah psikologis terkait dengan melepas atau memegang sesuatu, karena menyelesaikannya dapat membantu mengembalikan kesehatan usus besar Anda. Fokuslah untuk memiliki keyakinan pada hal-hal yang tidak bisa diubah dan berkonsentrasi pada apa yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesuksesan Anda sendiri. Banyak dari kita terbiasa menjadi night owl, dan kita tidak terlalu memikirkan itu selama kita mendapatkan cukup tidur. Namun, menurut kedokteran tradisional Cina, bukan hanya tentang kuantitas tidur, tetapi juga tentang waktunya. Disarankan untuk tidur tidak lebih dari pukul 10.30 malam. Sehingga Anda bisa tertidur pada pukul 11 malam ketika kantong empedu dan hati mulai mengatur QI, memproses emosi, menyeimbangkan hormon, dan mendetoksifikasi tubuh. Sains modern juga mendukung ide ini. Sepertiga pertama malam adalah saat kita mengalami tidur terdalam, yang paling memulihkan. Selama waktu ini, hormon stres kortisol menurun, dan aktivitas sistem saraf parasimpatetik meningkat, memungkinkan kita untuk benar-benar istirahat dan pulih dari hari itu. Tahap tidur ini sangat penting untuk memori dan pembelajaran. Kurang tidur jenis ini dapat membuat kita merasa lelah saat bangun dan menyebabkan penurunan fungsi dan kewaspadaan pada siang hari. Selain itu, hormon pertumbuhan manusia, yang penting untuk memperbaiki tubuh kita dan menjaga kesehatan, dilepaskan dari pukul 9 malam hingga 7 pagi, membuat setiap jam tidur selama waktu ini sangat kritis. Jam tubuh kedokteran tradisional Cina memberikan wawasan berharga tentang pesan-pesan yang ingin disampaikan tubuh kita. Namun, juga penting untuk mempercayai intuisi Anda dan mempertimbangkan apakah mungkin ada pesan-pesan lain yang mendasarinya. Kami ingin tahu pendapat Anda. Apakah Anda sering terbangun pada jam yang sama setiap malam? Jika ya, pada pukul berapa? Bagaimana Anda bisa untuk kembali tidur? Atau apakah Anda tetap terjaga? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jika Anda menikmati video ini, berikan tanda suka dan bagikan dengan teman Anda, agar kami dapat terus membuat konten seperti ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan klik lonceng notifikasi untuk video lebih lanjut. Dan pastikan untuk melihat video kami yang lain juga. Terima kasih sudah menonton.